Cuman pada saat Jokowi udah naik, terus saya dilihatkan sebuah kenyataan bahwa waduh, ini kenapa Dracula semua di atas gitu kan. Iya. Akhirnya memutuskan enggak lah, saya jadi tetap di dunia usaha aja, nggak terafiliasi dengan siapapun gitu. Oke. Karena saya pada dasarnya saya pengusaha. Pengusaha di Indonesia ini kalau ibaratnya kita mau dapat proyek-proyek besar harus main dengan kelompok yang besar, Pak. Iya, sekali. Berapa banyak yang ingin kita dapat, berarti seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan itu udah rumusan pasti kok di Indonesia. Ini masalahnya kalau Surabaya itu kalau sudah lewat titiknya, mutarnya itu jauh banget, guys. Ini saja sudah masuk ke gang-gang kecil ini untuk bisa sampai ke lokasi lebih cepat. Kalau mengikuti jalan besar, jalan protokolnya, makin lama baru nyampe kita. Mau penyelamang aja mau. A few moments later. Di sini. Iya. Maaf. Bukan orang sini. sorry. Asli mana, Pak? Saya asli dari dekat aja. 2024 presiden siapa, Pak? Aduh. Itu reaksi saya juga kalau ditanya orang, aduh nggak tahu lah. Kalau politik itu saya kurang itu ya, Pak ya. Kurang ini ya, Pak ya. Iya, Pak. Seru lah Indonesia politiknya. Iya, mungkin sebagian orang itu seru, Pak ya, tapi saya pribadi kok apa ya, Pak ya? Bukannya antipati tapi Iya, memang nggak seru aja. Iya, betul. Betul, Pak. Tapi Bapak suka berpolitik juga kah? Nggak sih saya cuman kadang gini, kalau pas siapa presidennya pasti kita doakan, kita dukung lah, Pak. Kita kan warga negara ya, Pak. Ya. Kadang saya juga pikir gini, tapi ini mau dibawa kemana ini bangsa? Itu aja. Makin kesini yang saya lihat, semua orang yang lagi punya amanah di atas ini isinya cuma pencitraan sama pengkayaan kelompok sendiri gitu. Iya. Betul. Banyak saudara-saudara kita yang ibaratnya mau hidup layak aja sulit, Pak. Ini mau dibawa kemana nih gitu. Walaupun saya sih yakinnya Indonesia ini ibaratnya negara, dia kan juga makhluk Tuhan kan. Indonesia nih pasti punya nasib dan punya rezekinya sendiri gitu. Siap, Pak. Kadang juga cuma menebak-nebak aja gitu. Ini kalau seandainya si ini naik, berarti kelompok ini naik berarti arah ekonomi akan ke sini. Iya. Iya. Kalau kelompok ini naik, arah ekonomi akan ke sini. Ya kita yang survivor kayak kita nih yang mesti pintar-pintar milih langkah supaya tetap kebagian kan, Pak. Saya menduga karena sebetulnya jarang-jarang nih ada custom atau penumpang yang tiba-tiba bikin pertanyaan yang seperti itu, Pak. Sebetulnya jarang-jarang banget tuh sebetulnya. Dan saya menduga Bapak ini adalah bagian dari partai, begitukah? Oh enggak. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Jarang-jarang. Oke, kalau begitu dugaan saya salah, Pak. Enggak, saya nggak terafiliasi. Dulu 2015 pertama kali Jokowi naik, saya timnya
timnya Borobudur 18 itu yang mendukung Jokowi. Di situ ada harapan memang, dalam arti kenapa saya bisa akhirnya bilang kalau kelompok ini yang naik, ekonomi akan ke sini gitu kan. Kelompok ini yang naik, ekonomi akan ke sini. Cuman pada saat Jokowi udah naik, terus saya dilihatkan sebuah kenyataan bahwa waduh, ini kenapa Dracula semua di atas gitu kan. Iya. Akhirnya memutuskan enggak lah, saya jadi tetap di dunia usaha aja, nggak terafiliasi dengan siapapun gitu. Okay. Karena saya pada dasarnya saya pengusaha. Pengusaha di Indonesia ini kalau ibaratnya kita mau dapat proyek-proyek besar harus main dengan kelompok yang besar, Pak. Iya. Nggak ada syarat kecuali itu gitu. Iya. Berapa banyak yang ingin kita dapat, berarti seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan itu udah rumusan pasti kok di Indonesia. Saat itu mungkin tahun berapa, 2015 itu kan ya hampir 10 tahun yang lalu itu saya masih jauh lebih muda ya, masih 30-an gitu. Iya. Ambisi masih besar gitu kan, lingkungan apa segala macam membuat kita membenarkan praktik-praktik politik mereka jadi seakan-akan dibenarkan. Dan kita diam aja saat itu. Cuman setelah sekarang, sebenarnya seberapa besar sih yang lo mau dapet kan gitu ya? Perlu nggak sih main segitunya sama mereka supaya dapat gede kayaknya enggak gitu. Iya. Karena ibaratnya nilai rasanya sama saja, Pak. Makanya kayak suka nanya, pilih siapa presiden gitu. Karena saya pengen tahu sebenarnya saudara-saudara saya orang Indonesia yang lain ini yang dirasa apa sih gitu. Apakah ngerasain apa yang saya rasa atau enggak? Apakah jadi penikmat penikmat politik kayak saya cuman ngeliatin kelompok mana yang lari gitu kan? Karena kalau saya ke pabriknya satu, saya pengusaha, saya mesti tahu jalur ekonomi di Indonesia siapa yang kuasai gitu. Tapi kalau berkecimpung di dunia politik sampai harus ngusung satu partai biar dapat kerjaan di negara segala macam, udah males, Pak. Ya, Males. Ibaratnya mohon maaf, yang berak siapa, yang nyebokin siapa gitu kalau sama mereka. Oke, luar biasa. Itu keren banget itu, Pak, kalimatnya. Iya. Tapi begini, Pak. Bapak tadi bilang di dunia usaha, dan dunia usaha itu tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Siapa yang kemudian akan menjadi pemimpin di Indonesia? Sedikit banyak ya, sedikit Pak. banyak. Tapi kemudian sekarang Bapak tetap menjadi pengusaha. Saya kok masih berpikir bahwa Bapak masih, meskipun tidak terlibat di politik praktis begitu, Bapak masih tetap saja seperti dulu karena Bapak masih pengusaha nih. Karena ini, Pak, kan kita berwarga negara ya, Pak. Ya. Tiang negara itu kan 5 ya. Ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif, rakyat, pengusaha. Benar. Ya kalau kita mau jadi rakyat, kita jadi rakyat. Kita Siap. bekerja gitu kan. Tapi kalau kita mau ngambil tiang jadi pengusaha, ya kita pengusaha. Berarti kita Siap. memberikan lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau saya memang memilih jadi pengusaha saja. Kenapa? Karena dengan segala tantangan yang jadi pengusaha, saya merasa saya lebih bisa mengekspresikan diri saya di situ sebenarnya. Tapi bukankah kalau jadi pengusaha itu tidak bisa dilepaskan dari dunia politik, Pak? Bisa, tergantung berapa banyak yang kita mau dapat sebenarnya. Oke. UMKM, teman-teman kita yang jualan nasi padang, itu kan pengusaha, Pak. Oh, itu kalau skala kecil, Pak. Betul, skala kecil. Makanya kalau kita mau dapat yang besar, bagi-bagi ke dunia politik, karena gini, Pak, duit paling besar yang punya siapa? Negara. Negara. Ya, berarti kalaupun kita mau, ibaratnya siapa? Kita contoh Pak Nadiem deh, Pak Siap. Nadiem Makarim. Siap. Dia entrepreneur swasta, memasukkan investor dari Amerika, Sequoia ke Gojek. Ya. Pada saat dia nyampe titik tertentu, semua orang ngegoyang dia, Organda ngegoyang dia, Ya. Facebook ngegoyang Iya. dia. Terus ada kesepakatan, akhirnya mereka boleh jalan. Intinya
politik. Balik lagi ke Bapak nih. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan usaha Bapak kalau kemudian Bapak tidak tadi itu tidak ingin mendapatkan cuan yang banyak, lalu kemudian dekat dengan pribadi-pribadi yang berpolitik praktis begitu, Pak? Balik lagi, kita perlunya apa? Intinya gini, setiap usaha itu menurut saya harus bisa punya cash flow yang nyangkut di ekonomi makro sebuah kota atau sebuah negara gitu ya. Oke. Nah, mengikatkan diri pada kayak misalkan Bapak sekarang jadi pengendara Gokar, Bapak lagi mengingatkan diri sama sebuah cash flow yang dikelola oleh Gokar, ya kan? Ada pola ekonomi yang dikelola oleh Gokar, Bapak di situ menjadi salah satu pemerannya sebagai driver, saya sebagai customer, ada ekonomi gitu ya. Nah sebenarnya di situ sih Pak mainnya. Kita bukan dalam arti nggak ketemu orang-orang politik, ketemu, tapi untuk mensupport politik seperti jadi pendukung apa ya, fanatik, jadi bukan fanatik juga, jadi politik seperti jadi orang partai gitu, nyari makan di partai, enggak. Enggak. Tapi kalau misalkan ngerangkul aparat, ngerangkul politik ke pejabat, itu pastilah Pak. Iya. Tapi balik lagi Pak, ada 3 calon yang jelas, makanya saya sekarang balik bertanya ke Bapak nih, karena saya sendiri tadi agak bingung sebetulnya menjawab pertanyaannya. Yang saya tahu hanya Pak Jokowi dan yang lain saya tidak terlalu familiar begitu Pak ya. Kalau saya jadi Bapak dan pertanyaan yang sama, Bapak akan menjawab seperti apa tuh dari 3 calon ini? Saya siapapun yang lain sama aja. Karena yang jadi pemimpin Indonesia tentukan Tuhan ya. Oke. Kita ini panggung sandiwara aja, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Itu panggung sandiwara aja. Usaha manusia untuk seakan-akan bisa menghadirkan seorang pemimpin. Tapi yang namanya pemimpin sebuah bangsa, pasti Tuhan sudah tentukan siapa dia gitu ya. Jadi siapapun menurut saya sama aja. Mau ke Pak Prabowo ya nggak apa-apa lah Pak, kalau misalkan mau 3 kali kasihan gitu ya, mungkin masih penasaran, nggak monggo gitu ya. Iya. Mau Pak Ganjar ibaratnya mungkin karena warnanya merah sama-sama Pak Jokowi, monggo juga. Semuanya sama 3 orang ini saya nggak pernah punya masalah pribadi ya kan, tahu pribadinya juga tidak gitu kan. Cuman yang saya pengen lihat adalah saya tidak bilang saya tidak berstrategi siapapun yang naik gitu ya. Karena emang tugasnya sebagai pengusaha harus berstrategi terus kan gitu. Jadi mau Pak Ganjar naik berarti saya tahu a few moments jadi begini nih, orang-orang yang akan menghalangi atau memperlancar bisnis saya di masalah perizinan akan dia. Karena harus dihadepin itu Pak. Iya. Nggak bisa enggak. Atau misalkan Pak Prabowo berarti lingkarannya ketemunya si ini nih, kalau ada perlu urusan apa tetap ada di situnya Pak. Cuman jadi supporter Pak Prabowo sebagai orang partai yang ikut kampanye tidak gitu. Oke. Mau dekat biasanya saya ngasih tahu tuh Pak, kalau saya lagi ngevlog nih, saya konten kreator Pak begitu, jadi supaya narasumbernya yang atau customernya juga merasa nyaman. Artinya apa yang saya kontenkan itu mereka bisa menerima. Tapi kalau tidak, ya tidak juga. Saya tidak akan konten Pak. Kode etiknya seperti itu Pak. Jadi saya mohon maaf. It's okay Pak. Seneng aja sih Pak. Jadi jalan-jalan sambil ngevlog gitu Pak. Tapi kalau di undang-undang jurnalistik gitu sebenarnya ini udah diatur belum sih Pak? Soal apa tuh Pak? Soal konten kayak gini gitu. Diatur, boleh Pak. Ya? Tapi boleh. Harus ada persetujuan dari narasumber Pak. Makanya tadi saya karena saya rasa sudah deket banget nih kita mau nyampe nih. Secepatnya saya coba akan cut itu perbincangan inti kita. Saya mau menyampaikan bahwa begini-begini gitu Pak. Jadi kalau disetujui
dengan berbagai syarat, misalnya ada yang disetujui minta di blur karena itu pembicaranya penting banget gitu. Biasanya sih soal keluhan-keluhan customer aja sih Pak, tidak ada yang lebih ke politik gitu kan ya. Biasanya mereka mau tapi mereka minta di blur aja wajahnya, kan seperti itu. Biasanya pasti saya sampaikan Pak, karena tidak boleh tuh saya langsung kontenkan saja, karena itu bermasalah buat saya pastinya Pak. Tapi memang tidak dikasih tahu di awal supaya natural ya. Supaya natural Pak, Iya. supaya natural. Benar. Kalau Bapak tahu dari awal pasti Bapak jadi nggak nyaman dengan adanya kamera itu tadi Pak. Atau mungkin bisa dibikin-bikin juga lah gitu kan ya. Iya. Saya pasti kasih taunya di terakhir Pak. Dan saya ngasih tahu itu bentuk keseriusan saya untuk tidak menampilkan Pak, sebetulnya tidak menampilkan apa yang sudah kita rekam. Kalau tujuannya hanya untuk menampilkan, tentu tidak perlu saya ngomong gitu kan Pak ya. Di Galaxy Mall berarti di depan kita Pak ya. Iya. Saya terima kasih Pak. Saya selalu, Sama-sama. saya usia kita sepertinya tidak jauh berbeda Pak. Kita sama dan sukses selalu dengan bisnisnya. Sama-sama, Pak. Baik. Ya beda-beda dikit lah Pak. Ya samalah Pak. Tapi Bapak, Saya lah. tapi Bapak lebih muda kelihatannya. Aduh. Jadi kita cari penumpang yang friendly itu susah loh Pak. Jadi saya sendiri tadi kalau Bapak nggak ngomong agak susah juga karena kita nggak mau penumpang kita juga jadi nggak nyaman. Mungkin mau capek mau istirahat gitu kan kita bawa gitu. Tapi kalau udah ngomong ya kita sebetulnya seneng juga sih. Kalau di Jakarta di mana Bapak? Di Depok, Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Selamat, silakan masuk. Pak di sini ya Pak Sini ya. boleh. Oh, kan. Masih